Good morning, selamat pagi saudara yang diberkati Tuhan. Salam sehat buat saudara dan keluarga. Hati saya penuh dengan sukacita pagi hari ini karena anugerah berkat perlindungan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa sekali. Pagi ini saya diingatkan satu pesan dari Yakobus pasal yang ke-1 ayatnya yang kedua, ketika dia berkata, anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, sehingga kamu utuh, sempurna, dan tidak kekurangan suatu apapun. Tetapi dia berkata dalam ayat yang kelima, jika di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, mintalah kepada Tuhan, sebab dia sumber hikmat. Dan dia yang memberikan kepada kita hikmat, itu akan memberitahu pada kita. Saat kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi dan apa maksudnya, maka dia akan memberi kepada kita hikmat untuk bisa tahu apa yang dia sedang kerjakan dan apa yang sedang terjadi sebenarnya. Nah, kata ini, ya dalam bahasa Inggris dipakai kata count it all joy. Anggap sebagai sebuah sukacita jika kamu jatuh ke dalam berbagai ujian iman atau pencobaan, dipakai kata di situ. Terjemahan lain dikatakan count it all joy. Anggap sebagai sukacita. Dalam terjemahan The Message dikatakan anggaplah sebagai sebuah anugerah jika kamu jatuh ke dalam ujian iman. Jadi ada dua macam pencobaan tentunya. Ada cobaan yang menuntun kepada kita berbuat dosa. Cobaan untuk kita berzina, cobaan mencuri, cobaan untuk kita marah. Tentunya itu bukan dari Tuhan. Tuhan tidak mencobai kita untuk itu. Ya. Tetapi Tuhan menguji iman kita. Setan mencobai untuk menghancurkan kita. Tapi Tuhan menguji hati, menguji iman kita. Nah, tidak masuk akal kelihatannya kenapa kita harus bersukacita ketika kita sedang ada dalam sebuah pencobaan. Tidak masuk akal mengapa kita anggap sebagai anugerah kalau kita sedang ada dalam kesulitan dalam hidup ini. Sebab Tuhan dikatakan menguji iman kita. Nah, saya punya pengalaman yang menarik yang saya sudah posting di IG maupun di Facebook ya. Pengalaman kemarin pagi saya dari Salatiga menuju ke Yogyakarta. Pagi-pagi saya drive, mampir di Kopeng dulu, dan kemudian santai, saya sendirian sambil berdoa di jalan. Dan ingat pesan Tuhan adalah berjaga, berdoa. Jadi dimanapun saya berjalan, itu yang saya lakukan, berjaga dan berdoa. Dan terus sepanjang jalan, berdoa dalam roh, berjaga-jaga terus. Nyetir hati-hati sekali, pelan, cuaca cerah, dan saya nikmati banget pagi itu. Melewati Tegarrejo, mau masuk ke kota Magelang. Ya, itu kiri kanannya pohon dan jalan cukup lumayan rame motor-motor karena itu jam kantor ya. Jadi dan tiba-tiba saya dikejutkan luar biasa dengan sesuatu yang jatuh dari atas. Jatuh dari atas. Dan ketika saya lihat, kemudian saya kaget luar biasa karena sebuah pohon, ya, ada dahan pohon yang cukup besar dan tajam itu menghantam mobil saya. Dan seperti inilah kelihatannya. Lihat di mobil saya. Nah, retak semua kaca depannya mobil seperti ini. Jadi kaget luar biasa. Saya parkir mobil setelah itu, dan setelah parkir mobil, saya cek mobil. Saya sendiri masih terbengong-bengong dan terkaget-kaget dengan kondisi mobil saya. Iya, nah ini. Wow, betapa saya bersyukur yang jatuh dahan itu vertikal, sepertinya dari atas langsung dia menusuk ke dalam mobil ini ya.
berlangsung seperti ini. Dan ini sudah hampir tembus kaca mobilnya ini. Dan hati saya bersyukur waktu itu. Ya tentunya ketika melihat ini terjadi, ada beberapa perspektif sudut pandang yang saya bisa miliki dan kita bisa miliki saat seperti ini. Yang pertama adalah langsung suara roh agama di dalam berkata, dosa apa kamu? Salah apa kamu pagi ini? Kurang apa? Kurang kudus, kurang berdoa, kurang berjaga, kurang baca firman, atau kurang apa? Sehingga ini terjadi. Ya, sehingga ini terjadi. Karena kita selalu mengkaitkan sesuatu bencana, suatu masalah dengan dosa, dengan kesalahan kita. Which is fine, enggak apa-apa. Ya, cuma hati-hati kalau saudara cuma melihat perspektif cuma dari satu sisi. Saya introspeksi, saya evaluasi, saya berdoa. Ya, tapi pandangan yang kedua adalah ini, spiritual warfare. Kamu sedang ada dalam peperangan rohani. Ya, kamu adalah target dari kerajaan kegelapan. Hidupmu adalah target. Setan sedang menyerang kamu. Dan kelihatannya memang agak sedikit aneh ini. Ya, sepertinya ada seseorang yang menumbak dari atas. Ini dahan pohon jatuhnya dengan cara yang seperti ini. Oke, spiritual warfare betul. Saya rasakan sangat kayaknya semakin intens nih peperangan rohani. Saya selalu katakan bahwa musuh kita bukan darah daging tapi roh jahat penguasa di udara. Dan kita harus selalu berjaga dan berdoa dalam segala keadaan. Tapi perspektif yang ketiga adalah ini wisdom saya rasa yang Tuhan berikan buat saya adalah ini. Hati saya penuh sukacita dengan saat kondisi di mana saya bertanya kenapa ini terjadi. Kemudian Tuhan berkata bahwa kalau saja kamu nyetir beberapa detik lebih cepat atau kamu setir beberapa detik lebih lambat, maka dahan kayu itu akan jatuh menimpa pengendara motor yang ada di belakang kamu atau pengendara motor yang ada di depan kamu. Karena itu cukup padat waktu itu, seliweran motor, ya kendaraan. Jadi itu yang hikmat yang Tuhan katakan bahwa kalau kamu lebih cepat nyetirnya atau lebih lambat, itu dahan pohon akan menyebabkan kecelakaan fatal bahkan buat pengendara motor yang ada di depan kamu atau yang ada di belakang kamu. Jadi ketika Tuhan kasih hikmat ini, saya bilang Tuhan terima kasih. Terima kasih kalau saya yang jadi korban. Mobil saya yang rusak, yang hancur. Saya harus ganti kaca mobil depan ini dan saya bersyukur untuk itu karena nyawa saya baik-baik, semuanya baik-baik, tidak ada pengendara motor yang jadi korban karena saya bisa bayangkan kalau ini dahan pohon menghantam pengendara motor pada waktu itu. Dan tentunya akan terjatuh, menyebabkan kecelakaan, mobil saya di belakang, ya itu dan mobil berseliweran akan menyebabkan kecelakaan yang lebih fatal tentunya dan bisa ada korban. Dan saya berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan bahwa itu tidak terjadi. Mobil saya lah yang kena sehingga tidak ada kecelakaan yang fatal yang terjadi. Walaupun mobil-mobil motor di belakang semua mereka melihat, ya karena refleks ketika itu dahan pohon jatuh dari atas pohon itu, saya slow down betul-betul. Ya, saya slow down dalam keadaan shock dan bingung tentunya. Motor di belakang juga pelan melihat itu. Dan saya bersyukur sekali lagi. Dan inilah yang Tuhan maksudkan, bersukacitalah. Ya, bersukacita ketika kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab ujian imanmu itu mendatangkan ketekunan, keutuhan, dan kesempurnaan. Dan kalau kau masih belum mengerti, minta hikmat. Tuhan kasih hikmat kepadamu. So, ini kesaksian yang baru kemarin terjadi. Jadi saya bersyukur sekali lagi buat anugerah berkat Tuhan. Ini adalah anugerah yang luar biasa untuk bisa mengalami apa yang saya alami kemarin pagi. Thank you. God bless you. Tuhan Yesus memberkati saudara. Have a great day.